Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja setelah Allah ciptakan? Tuhan dan Tuhan kita, dan kita hambanya, dan kita akan kembali kepadanya. Ucapan inna lillahi wa inna raji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Maka ketika kita kembali, Allah akan tanya itu semua. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Meluruskan niat, menghidupkan hati. Pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, saat ini kita kembali lagi dalam acara Nasihat Ramadan, meluruskan niat, menghidupkan hati. Saat ini bersama kita sudah ada Ustadz Abu Fairuz Hafizahullah Ta'ala, dan kita akan membahas tema Ramadan dan rezeki nih Pak Erik ya. Betul Kang, di episode kali ini kita akan membahas tentang kerja, dagang, Dan rezeki di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, seperti yang kita ketahui, Ramadan itu sering kita bayangkan sebagai bulan ibadah di masjid-masjid dengan tarawih dan itikaf ya, gitu Kang ya. Ya namun banyak di antara kita, Ramadan justru dijalani dengan di jalanan, di pasar, di dapur, di kantor, sibuk dengan kehidupan dunianya. Nah, itu Dan dia. akhirnya ibadahnya jadi gak fokus. Betul Pak Erik. sekali. Masya Allah. Nah, ini perlu nasihat barangkali buat kita sendiri ya, Ya, terutama buat kita kita juga. pertama untuk nasihat tersebut diperlukan untuk kita Ya. dan mungkin bermanfaat buat kaum muslimin dimanapun Anda berada, pemerhati Roja. Alhamdulillah udah bersama kita nih Kang, Ya, Ustadz guru kita, guru kita tercinta. Ustadz Abu Fairuz Hafizahullah Ta'ala. Ya Ustadz, kita ngobrol-ngobrol Ustadz ya. Tafadhol, silakan. Dari Anda dulu nih. Boleh. Nah, siap. Ustadz, memandang para pekerja yang mencari nafkah di bulan Ramadan ini, ketika mereka berjuang mencoba untuk mencari nafkah, tapi memang momennya momen Ramadan tadi, apakah masih diperbolehkan atau ada rambu-rambu yang memang harus diperhatikan, Ustadz? Menimbang kadang gara-gara pekerjaan, kelelahan, Ya. capek, akhirnya bermudah-mudah meninggalkan puasa, Ustadz. Bagaimana Ustadz tanggapannya? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Dalam agama kita seharusnya puasa adalah momen orang untuk bekerja lebih bersungguh-sungguh. Karena kalau kita perhatikan zaman salafus saleh, peperangan itu banyak terjadi di bulan Ramadan loh. Penaklukan kota Makkah 17 Ramadan 8 Hijriah Ramadan. Perang Badar 17 Ramadan juga. Jadi artinya, dan ini memang kesalahan sebagian muslim menganggap Ramadan itu bulan tidak efektif, bulan tidur, bulan bermalas-malasan, ya kan? Iya, betul. Kita melihat masjid-masjid penuh orang berkelimpangan tidur. Ya. Jadi hakikatnya sebenarnya Ramadan memotivasi kita untuk tetap bersemangat. Betul. Ya. Jadi berkaitan dengan pekerjaan tentunya kita harus pandai-pandai memanage ya. Apalagi kawan-kawan kita yang mungkin bekerja di galangan kapal, dia harus memanage waktunya, memanage tenaganya, bagaimana supaya dia bisa tetap menunjukkan puasanya. Tapi semua Anda rasa kembali kepada kualitas iman. Iya. Di galangan kapal banyak nggak puasa, banyak sekali. Tapi ada juga yang berpuasa dan dia juga sanggup. Kenapa sanggup? Artinya mereka harusnya berkaca dengan kawan-kawan, ini sanggup, kenapa saya tak sanggup? Iya. Tapi mental iman yang lemah dan karena kurang keyakinan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, agama. Di situ masalah. Masalah kedua mungkin yang Anda perlu ingatkan, sebagian kawan-kawan ini profesinya berkaitan dengan penjual makanan. Nah, ini masalah dia. Ya kan? Iya. Tentunya seperti yang buka restoran kan nggak layak dia buka jam-jam pagi hari. Iya. Ya, walaupun tentunya ada orang-orang yang diberikan uzur ahlul adzar, misalnya karena sakit dan seterusnya, musafir. Tapi pada prinsipnya kan alangkah lebih baiknya kalau mereka membuka rumah makan mereka itu mendekat menjelang waktu maghrib, habis asar, nggak siang-siang mereka buka, menghormati orang berpuasa kan. Ya, kemudian juga yang penjajah makanan adalah dia targetnya siapa kok? Bubur misalnya bubur untuk anak-anak bayi, nggak ada masalah untuk anak-anak bayi. Artinya dia harus benar-benar pastikan jangan sampai dia menjadi sebab orang Tidak buka berpuasa. puasa, tidak berpuasa. Ya, gimana menurut antum? Jadi memang tidak segala sesuatunya jadi tidak harus dipaksakan ya, harus di mindsetting kita tuh dengan iman tadi ya Ustaz ya? Iman. Iya.
Banyak yang Tidak kerja keras, bermudah-mudah. alhamdulillah mereka tetap puasa. Masih bisa ya. Iya, Dan juga harus tetap memanage-nya Ustaz ya. Iya. Kapan istirahatnya, kapan bekerja. betul. Tentunya kapan beribadahnya. berbeda. Iya. Masya Allah. Masya Allah kan. Nah Ustaz, ini banyak di antara mereka yang juga sangat lelah ketika bekerja, dia berpuasa juga Ustaz. Iya. Itu bagaimana menyikapi kelelahan itu agar tidak menghilangkan keberkahan di bulan Ramadan ini Ustaz? Kelelahan tentu ya, yang namanya kita berpuasa dan kita bergerak, tentu kelelahan itu bagian daripada tantangan dalam berpuasa. Tapi kembali kepada belakang tadi, mental iman kita, kualitas iman. Ya, artinya berupayalah dia meminta kepada Allah SWT pertolongan. Nomor satu yang mungkin ini pesan Ustaz Abdul Nur tadi pagi itu. Dan Ramadan ini kita jangan bergantung dengan diri kita, kemampuan kita, kehebatan kita, enggak. Berdoa kepada Allah SWT. Mohon kepada Allah agar Allah SWT mudahkan puasa kita. Nomor satu doa. Jadi itu berkaitan dengan akidah, bergantung hati kita kepada Allah. Kalau enggak kau bantu ini puasa, aku enggak akan selesai ini. Minta kepada Allah agar Allah mudahkan. Ya, coba tadi saya bandingkan dengan para sahabat jihad tuh, perang. Ini kita nggak perang kan? Iya, berpuasa. Dan sebagian sahabat ada yang berpuasa dan sebagian diizinkan Nabi tak berpuasa. Ya. Taruhannya nyawa saja mereka Nyawa. berperang. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, menyikapi tentang musim puasa itu musim ramainya perdagangan. Baik, perdagangan berniaga. dunia Iya. maupun akhirat. Masya Allah. Ada nggak nasihat Ustaz bagaimana bagi orang-orang yang mencari keuntungan dunia berdagang agar tidak mengorbankan kejujuran waktunya untuk tadi dimanfaatkan untuk memperbanyak amalan di bulan puasa Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas sebenarnya banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita meski dengan bekerja. Misalnya ibadah zikrullah tabaraka ta'ala. Zikir luar biasa. Zikir seutama-utama amalan dalam agama kita. Maka karena kata dia berat untuk bekerja sifatnya yang aktivitas ibadah dengan badan, memperbanyak zikrullah, memperbanyak baca Quran. Dan zikrullah kan enggak terhalang seorang sambil bekerja, sambil berzikir. Apa-apanya kita mengucapkan kata-kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sambil bekerja. Supir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Itu sebenarnya pandai-pandai kita bagaimana memanfaatkan. Ya. Nah, Ustaz, mengenai tadi perdagangan itu di bulan puasa ada rambu-rambunya enggak Ustaz? Ketika seseorang lagi ada tahap transaksi terus ada ketidakjujuran tadi, apakah mengurangi pahala puasa pasti tersebut? segala macam bentuk kemaksiatan itu mengurangi puasa, mengurangi kualitas puasa. Dan bisa jadi nanti tinggal hanya bentuk puasanya, enggak ada lagi pahalanya. Lelah puasanya Ya, aja. kata Nabi rubbal sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang berpuasa yang dia dapatkan dari pahala puasanya enggak ada, tinggal hanya lapar dan dahaga. Banyak orang-orang yang berpuasa menghabiskan waktunya mungkin depan televisi, sekarang depan handphonenya, ganti-ganti video, habis video Korea, masuk video India, masuk video dari Bollywood ke Hollywood, Wood ya kan? Iya, kemudian sebagian dari game 1, level 27, level 100. Ngabuburit. Jadi kejar target Ustaz ya. Iya, belum lagi yang pagi hari, biasanya kan kita tuh ada subuh tuh ada, kalau istilah orang Sumatera Timur tuh kata mereka asmara subuh. Asmara subuh. Wah, Itu unik di juga. subuh baru lagi. jalan-jalan ke sana kemari, yang anak-anak muda, perempuan, laki-laki. Itu sebenarnya kebiasaan yang tak bagus. Iya. Itu seperti musiman Ustaz ya. Setiap tahun selalu ada itu Ustaz ya. Nggak Belum pernah berubah kayaknya luput dari yang dulu. namanya mercon tuh, nggak pernah lepot tuh mercon. Mercon tetap. Tetap. Petasannya. Petasannya Jadinya mengganggu kekuasaan puasa Ustaz ya. ganggu. Subhanallah. Nah Ustaz, untuk yang tadi tetap bekerja di saat puasa Ustaz, mereka itu takut Ustaz untuk kekurangan rezeki di bulan Ramadan ini. Terutama bagi mereka yang penghasilan tidak menentu, makanya dia terlalu giat gitu di bulan puasa sampai akhirnya mengorbankan puasanya Ustaz, biasanya Ustaz. Itu bagaimana Sampai Ustaz? tak puasa. Subhanallah. Itu semua kembali kepada iman, ilmunya tentang negeri akhirat, tentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal mengenai rezeki, kalau andai kata kita paham, rezekimu nggak akan pernah bertambah. Kalau nggak puasa nggak bertambah rezekimu. Rezeki sudah Allah tentukan. 50.000 tahun sebelum ada langit bumi Allah sudah tentukan rezeki. Jadi pada hakikatnya
Jangan pernah kita beranggapan dengan kita beribadah, misalnya ada panggilan sholat sementara pelanggan lagi banyak, mau tutup kesian pelanggan nanti berkurang. Ini salah kaprah. Subhanallah, rezeki kita itu sudah Allah tentukan. Jadi kalau yakin dengan rezeki Allah SWT bahwa Allah sudah tentukan, sudah final itu rezeki, mengapa takut? Masya Allah. Binatang-binatang yang melata pun Allah jamin rezekinya, apalagi kita hamba-hambanya. Ya, apalagi banyak hadis-hadis nyuruh kita untuk beribadah fokus. Tafarrag li ibadati, dalam hadis qudsi, hendaklah kau fokus beribadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghinan, aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Banyak. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk bermudah-mudah Ustaz ya. Artinya mungkin saya bisa kodok nih gitu kan. Untuk karena capek tadi gitu. Bahaya loh orang yang tidak punya udzur berbuka puasa itu tak bisa diqadha. Enggak bisa. Itu kalau Yang sengaja bisa nggak bisa. diqadha itu yang karena ada udzur syar'i. Gitu ya. Misalnya safar, dia sakit, hamil. Nah, Ustaz bisa nggak di-spill ya, dikasih bocoran ancamannya itu apa Ustaz kalau yang sengaja berbuka gitu Ustaz? Artinya tidak diterima, qadha dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berniat Ustaz untuk membayarnya gitu. Enggak bisa dibayar. Nggak bisa dibayar ya. Dia harus menggantinya dengan taubat yang jujur kepada Allah, memperbanyak puasa sunnah, menggantikan puasa. Itu nggak bisa diqadha itu. Jadi luar biasa. Sama dengan orang yang bermalas-malasan sholat, nggak bisa diqadha puasa, sholatnya nggak diqadha. Subhanallah. Tapi dengan taubat yang jujur, saya itu memperbanyak dengan sholat sunnah. Iya Ustaz. Dan juga jangan sampai itu Pak Erik ya, jangan khawatir sama rezeki kita Ustaz. Iya, Pak Erik ya. Khawatir. Jadi tidak menghalangi bulan puasa itu tadi harus tidak efektif, justru harus produktif juga Ustaz ya. Asal syaratnya tetap jangan meninggalkan ibadah. Pokoknya kata Allah, wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana rezeki kalian dan apa yang janjikan. Yang ngatur di sana bukan di bawah. Saya sibuk mengkait ke sana kemari. Kalau nggak diizinkan nggak dapat. Semuanya atas kehendak Allah Ustaz. Iya. Masya Allah. Pak Erik, ada yang selanjutnya Pak Erik? Ini Ustaz mengenai kesibukan tadi tetap seputar ini ya, mencari nafkah supaya nasihatnya dari Ustaz tidak menjauhkan hati kita dari Allah di bulan Ramadan agar semangatnya itu tetap terjaga Ustaz. Apa saja kira-kira Ustaz nasihatnya Ustaz? Kiat-kiat. Ya, tentu setiap orang berbeda-beda profesinya, berbeda-beda pekerjaannya. Artinya ya masing-masing orang harus paham bagaimana memanage puasanya dengan profesi masing-masing. Nggak sama orang kerja di galangan kapal dengan orang kerja di kantor ber-AC. Tantangannya pun nggak sama dan pahalanya pun nggak sama. Dan dalam agama kita al-ajru ala qadril masyaqqah, ganjaran itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin orang sulit dan dia istiqomah, maka semakin besar ganjaran pahalanya. Ya, karena itulah Nabi memberitahukan tentang kalqabidul jamr, orang-orang yang datang setelah kalian nanti, kata Nabi SAW, itu mereka beramal ibadah, ganjarannya sama dengan 50 kali ganjaran kalian. Kalian, kata Nabi. Mengapa? Karena sulitnya kita beramal ibadah pada zaman fitnah. Ya, semakin sulit, semakin besar tantangan, semakin besar ganjaran pahala. Yang penting perkara rezeki nggak usah pening dengan rezeki, itu sudah Allah SWT takdirkan, tentukan. Kita hanya mengambil sebab. Ya, yang penting kita bertawakal kepada Allah, berusaha mengambil sebab, Allah pastikan berezeki. Apa kata Nabi SAW? Lau kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum. Kalau kalian benar tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, pasti akan Dia beri rezeki kalian. Kama yarzuqut tayra, persis sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung-burung. Bagaimana rezeki burung-burung? Kata Rasulullah, taghdu khimasan wa taruhi bitanan. Pergi pagi perutnya kosong, nanti sore pulang perutnya kenyang. Burung saja tawakalnya sempurna dapat. Ya, yang penting tawakal kepada Allah SWT. Tawakal dengan mengambil sebab. Sebab itu hanyalah merupakan bagian yang dipintahkan kita untuk melakukannya. Bukanlah dia yang penentu, ya penentu Allah SWT. Ya, banyak orang menganggap dia penentu rezeki. Ya, setengah mati pun kerja keras dia. Banyak orang yang nggak kerja keras tapi rezekinya lancar. Allah beri kemudahan. Banyak yang kerja dari pagi sampai sore, rezekinya sebagaimana Allah tentukan baginya. Jadi bukan di perkara banyak bekerja atau tak banyak bekerja, kemudian
bukan perkaranya harus banyak uang, tapi keberkahan dari rezeki yang didapatkan. Berkah nggak itu rezeki, dari mana asalnya, dari mana sumbernya. Apalagi ketika Ramadan, hendaklah dia benar-benar jaga puasanya, jaga jangan sampai dalam bermuamalah, berjual beli dia menipu, mengurangi timbangan, sukatan, menzalimi orang, ini bahaya. Dan meninggalkan puasanya juga Ustaz. Apalagi sampai meninggalkan puasa. Allah musta'an. Subhanallah ya. Iya, baik. Ya, Masya Allah. Ustaz, gimana? Masih ada? Sangat mencerahkan Ustaz. Terima kasih. Ya? Masya Allah. Jadi intinya kita harus semangat walaupun Iya. puasa juga jangan sampai meninggalkan kewajiban kita Ustaz ya. Tadi saya ingatkan lagi, Iya. banyak minta bantu Allah Subhanahu wa taala. Iya, kuncinya itu. Semua atas pertolongan Allah. Jangan bersandar terhadap diri sendiri Ustaz ya. Hei, walaula fadlullah alaikum, kata Allah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahadin abada, enggak akan pernah ada dan terkadang yang dapat mensucikan dirinya sama sekali. Ini semua karena Allah. Dan orang berpuasa berkaitan dengan iman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk berpuasa karena mereka siap dengan beban ini. Kalau anda kata mental imannya lemah, ya beratlah berpuasa. Iya. Ustaz, di penghujung acara kita ini, Iya, baik. kita minta nasihat sama Ustaz terkait dengan Afan ya, orang-orang yang masih berani itu melanggar, tidak puasa meskipun keadaannya dari sisi harta mampu, bahkan disebut ya mungkin lebih ya gitu ya, dari sisi fisik juga sehat, tapi dia bermudah-mudah puasa. Ustadz bisa memberikan nasihat barangkali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya kembali kepada ilmunya tentang tujuan hidup, untuk apa dia hidup. Kita ini hidup hamba untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fahasiban nasu an yutraka, sudah apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja setelah Allah ciptakan? Maksudnya enggak disuruh, enggak dilarang. Allah suruh kita, perintahkan kita, dan dia Tuhan kita. Tuhan dan Tuhan kita, dan kita hambanya, dan kita akan kembali kepadanya. Ucapan inna lillahi wa inna raji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Maka ketika kita kembali, Allah akan tanya itu semua. Maka semuanya itu kembali kepada ilmu. Maka semuanya terpulang kepada ilmu seorang tentang tujuan hidup, untuk apa, kemana setelah kehidupan, apa yang disiapkan untuk bekal setelah kematian. Di dunia ini fana, nggak ada orang yang kekal abadi. Orang-orang kaya semuanya akan meninggal pula. Kita lihat bagaimana Allah berikan contoh-contoh orang-orang besar, Qarun, Fir'aun, Haman, Namrud, habis punah mereka semua. Kejayaan-kejayaan raja-raja Yaman, raja Tuba, semua habis. Persia dengan Kisranya, Romawi dengan kaisarnya, mana semua habis. Yang kekal bersama kita hanya amal ibadah. Apalagi pilar-pilar Islam, puasa itu pilar Islam. Yang meninggalkan pilar Islam, kasihan. Semoga Allah beri petunjuk kaum mukminin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah. Kang Asep, sepertinya sudah berakhir sesi kita, dan kita ucapkan jazakumullah atas kehadiran antum, sangat bermanfaat sekali ya. Selalu semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Amin. Antum juga. Tadi ada sedikit penekanan, jadi kita ambil kesimpulan selama sesi tadi, bahwa kita itu jangan harus tetap menjaga, jangan lemah ya, harus menjaga tetap tujuan. Jadi jangan lupa tujuan, dan jangan putus semangat untuk tetap menuntut ilmu gitu kan. Kuncinya itu betul dari Ustadz. Masya Allah. Taib, jazakumullah khairan pada sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini di program Nasihat Ramadan meluruskan niat menghidupkan hati telah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jazakumullah khairan atas atensi Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan